Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Puji Rianto selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran pada semester 2 ini. Perkenankan saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 7 tentang strategi pembelajaran problem solving atau problem based learning. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Julia Nurindasari dengan NIM 20105241007 dari kelas Teknologi Pendidikan A 2020. Di sini kita akan membahas tentang pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran. Kata strategi berasal dari bahasa Latin strategia, yang diartikan sebagai seni penguasaan rencana untuk mencapai tujuan. Strategi pembelajaran terdiri atas semua komponen materi pembelajaran dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru secara kontekstual sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran yang dirumuskan. Strategi pembelajaran terdiri dari metode dan teknik atau prosedur yang akan menjamin bahwa siswa akan betul-betul mencapai tujuan pembelajaran. Kata metode dan teknik sering digunakan secara bergantian. Teknik adalah jalan atau alat atau way or means yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan siswa ke arah tujuan yang akan dicapai. Guru yang efektif sewaktu-waktu siap menggunakan berbagai metode atau teknik dengan efektif dan efisien menuju tercapainya tujuan. Selanjutnya yaitu kedudukan dari strategi pembelajaran dalam teknologi pendidikan. Strategi pembelajaran dapat diartikannya sebagai seni menggunakan kecakapan dan sumber daya dalam mengambil keputusan bertindak yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembelajaran yang efektif dan efisien. Strategi pembelajaran diperlukan untuk memudahkan guru dan siswa dalam menjalankan proses pembelajaran dan menghasilkan capaian optimal tujuan pembelajaran. Tujuan utama teknologi pendidikan adalah untuk memecahkan masalah belajar atau memfasilitasi pembelajaran dan untuk meningkatkan kinerja. Untuk itu digunakan pendekatan sistemi atau pendekatan secara holistik maupun komprehensif, bukan pendekatan yang bersifat parsial. Nah, teknologi pendidikan meliputi kegiatan yang berkaitan dengan analisis, desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, implementasi, dan evaluasi, baik dari proses maupun sumber-sumber belajar. Teknologi pendidikan bergerak dalam suatu aktivitas manusia sejauh masih berkaitan dengan upaya memecahkan masalah belajar dan meningkatkan kinerja. Teknologi yang dimaksud di sini adalah teknologi dalam arti yang luas, yaitu teknologi fisik atau hardware dan teknologi lunak atau software. Variabel pembelajaran Ragut. Ragut dan Merrill mengklasifikasikan menjadi 3 variabel. Yang pertama adalah kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran adalah faktor yang mempengaruhi efek metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran yang tidak dapat dimanipulasi. Penggunaan variabel metode dipengaruhi oleh variabel kondisi belajar. Ragut dan Merrill mengelompokkan variabel kondisi pembelajaran ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua adalah karakteristik bidang studi dan kendalanya, dan yang terakhir adalah karakteristik peserta didik. Variabel yang kedua adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda. Metode pembelajaran dapat dimanipulasi oleh perancang pembelajaran. Variabel metode pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah organisasional strategi atau strategi pengorganisasian. Yang kedua adalah delivery strategi atau strategi penyampaian. Yang terakhir adalah manajemen strategi atau strategi pengelolaan. Nah, untuk variabel yang terakhir adalah hasil pembelajaran, di mana hasil pembelajaran mencakup semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda. Hasil pembelajaran dapat berupa hasil nyata atau actual outcome dan
hasil yang diinginkan atau desired outcome. Actual outcome ini adalah hasil nyata yang dicapai dari penggunaan suatu metode di bawah kondisi tertentu. Dan desired outcome adalah tujuan yang ingin dicapai yang mempengaruhi keputusan perancang dalam memilih metode pembelajaran. Secara umum, hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah efektivitas, yang kedua yaitu efisiensi, dan yang terakhir adalah daya tarik. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam pembelajaran. Di sini pendekatan dalam pembelajaran terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah Student Centered Learning atau SCL. Student Centered Learning adalah sebuah metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Pendekatan ini cukup efektif karena memberikan ruang kebebasan dan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali sendiri ilmu pengetahuannya dengan banyak sumber referensi yang dapat ia akses, sehingga nantinya mahasiswa akan mendapat pengetahuan yang jauh lebih mendalam atau deep learning dan mampu meningkatkan kualitas mahasiswa. Untuk yang kedua adalah Teacher Centered Learning atau TCL. Teacher Centered Learning adalah suatu metode pembelajaran yang bersifat satu arah selama proses pembelajaran, yaitu model pembelajaran dengan lebih banyak mendengarkan materi oleh dosen yang ada di kelas. TCL ini pada model pembelajarannya seorang pengajar lebih menjelaskan ilmu pengetahuan dari sudut pandangnya melalui bentuk lecturing, atau sedangkan mahasiswa lebih banyak diam, mendengarkan atau merekam materi dengan membuat catatan di kelas. Strategi pembelajaran yang termasuk ke dalam pendekatan ini seperti demonstrasi, ceramah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu definisi strategi pembelajaran problem-based learning. Nah, model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah berorientasikan pada masalah autentik dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kondisi yang tetap harus dipelihara adalah suasana kondusif, terbuka, negosiasi, dan demokratis. Banyak sih definisi dari ahli, tapi di sini dapat kita artikan bahwa model pembelajaran problem-based learning menjadi suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha menerapkan masalah yang terjadi dalam dunia nyata sebagai suatu konteks bagi para siswa dalam berlatih bagaimana cara berpikir kritis dan mendapatkan keterampilan dalam pemecahan masalah, serta tak terlupakan untuk mendapatkan pengetahuan sekaligus konsep yang penting dari materi ajar yang dibicarakan, yaitu karakteristik strategi pembelajaran problem-based learning. Di sini ada 5 karakteristik pembelajaran problem-based learning. Yang pertama yaitu learning is student-centered, atau proses pembelajaran dalam PBL lebih menitikan kepada siswa sebagai orang belajar. Oleh karena itu, problem-based learning didukung juga oleh teori konstruktivisme di mana siswa didorong untuk dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Untuk yang kedua yaitu authentic problem from the organizing focus for learning. Masalah yang disajikan pada siswa adalah masalah autentik sehingga siswa mampu dengan mudah memahami masalah tersebut serta dapat menerapkan dalam kehidupan profesionalnya nanti. Untuk yang ketiga adalah new information is acquired through self-direction learning. Dalam proses pemecahan masalah mungkin saja belum mengetahui dan memahami semua pengetahuan prasyaratnya, sehingga siswa berusaha untuk mencari sendiri melalui sumbernya, baik dari buku ataupun informasi lainnya. Untuk yang keempat adalah learning occurs in small group. Nah, agar terjadi interaksi ilmiah dan tukar pemikiran dalam usaha pengembangan pengetahuan secara kolaboratif, PBM dilaksanakan dalam kelompok kecil, kelompok yang dibuat menuntut pembagian tugas yang jelas dan penerapan tujuan yang jelas. Dan yang terakhir yaitu adalah teacher acts as facilitator. Pada pelaksanaan PBM, guru hanya berperan sebagai fasilitator. Meskipun begitu, guru harus
selalu memantau perkembangan aktivitas siswa dan mendorong mereka agar mencapai target yang hendak dicapainya. Baik, selanjutnya yaitu langkah-langkah strategi pembelajaran pada problem based learning. Yang pertama yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua adalah guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut, menetapkan topik, tugas, dan jadwal. Yang ketiga yaitu guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, mengumpulkan data, hipotesis, dan pemecahan masalah. Yang keempat adalah guru membantu siswa dalam merencanakan serta menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, dan membantu mereka sebagai berbagai tugas dengan temannya. Dan yang kelima adalah guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Sedangkan langkah-langkah dalam model pembelajaran problem based. Selanjutnya yaitu kelebihan problem based learning dan kelemahannya. Di sini ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh problem based learning. Yang pertama yaitu menarik. Siswa secara aktif terlibat dalam pengalaman belajar dunia nyata. Yang kedua adalah konteks untuk belajar. Hubungan antara pengetahuan dan keterampilan menjadi jelas saat siswa bekerja menuju solusi masalah. Terus yang terakhir adalah tingkat kerumitan. Nah, memperkenalkan masalah-masalah tambahan dari waktu ke waktu dapat dikendalikan tingkat kerumitan masalahnya. Selanjutnya ada beberapa keunggulan juga nih pada model pembelajaran problem based learning, yaitu yang pertama adalah dengan model ini akan terjadi pembelajaran bermakna. Yang kedua yaitu dalam situs model ini siswa mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikan dalam konteks yang relevan. Yang terakhir adalah model ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif, memotivasi internal dalam belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam belajar kelompok. Selanjutnya adalah kelemahan dari problem based learning sendiri. Kelemahannya yaitu yang pertama, jika siswa tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka siswa akan merasa enggan untuk mencoba atau merasa bosan. Yang kedua yaitu perlu ditunjang oleh buku yang dapat dijadikan pemahaman dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pembelajaran model problem based learning ini membutuhkan waktu yang lama. Terus yang terakhir yaitu tidak semua mata pelajaran matematika atau pembelajaran yang diajarkan itu dapat diterapkan pada model ini. Baik, sekiranya kesimpulan dari presentasi di atas yaitu strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai seni menggunakan kecakapan sumber daya dalam mengambil keputusan bertindak yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembelajaran yang efektif dan efisien. Strategi pembelajaran diperlukan untuk memudahkan guru dan siswa dalam menjalankan proses pembelajaran dan menghasilkan capaian optimal tujuan pembelajaran. Problem based learning menjadi sebuah pendekatan pembelajaran yang berusaha menetapkan masalah yang terjadi dalam dunia nyata sebagai sebuah konteks bagi para siswa dalam berlatih bagaimana cara berpikir kritis dan mendapatkan keterampilan dalam memecahkan masalah, serta tak terlupakan untuk mendapatkan pengetahuan sekaligus konsep yang penting
dari materi ajar yang dibicarakan. Langkah-langkah dalam strategi pembelajaran problem-based learning ada 5, yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran, guru membantu siswa-siswa dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, guru membantu siswa menyiapkan perencanaan dan laporan, dan guru membantu siswa dalam mengevaluasi dan merefleksikan kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran problem-based learning memiliki beberapa kelebihan untuk mengembangkan rasa percaya diri siswa dan kemampuan belajar mandiri. Selain itu, strategi pembelajaran problem-based learning mempunyai kelemahan, yaitu memerlukan waktu yang lama, sarana dan prasarana yang mendukung, serta tidak semua mata pembelajaran dapat menerapkan strategi pembelajaran ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, kesalahan kata, maupun materi yang saya bawakan kurang begitu menarik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.